Zaza. Welcome to our family. Ziggy Zaza, Ziggy to Zaza, Zig Zig to Zaza. Hope you have fun. Ziggy Zaza. Indo-Pasifik adalah kawasan yang luas yang mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, Oseania termasuk Australia, hingga pantai barat Amerika. Kawasan ini bukan hanya sekedar ruang geografis, melainkan sebuah arena strategis yang menentukan arah politik ekonomi global di abad ke-21. Pertama dari sisi ekonomi, Asia Pasifik adalah pusat pertumbuhan dunia. Negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, dan ASEAN menjadi motor perdagangan internasional, rantai pasok global, serta inovasi teknologi. Kawasan ini menyumbang sebagian besar PDB dunia dan menjadi epicentrum investasi serta arus perdagangan. Kedua, dari sisi geopolitik, kawasan ini menjadi panggung rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina. Amerika berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui aliansi tradisional dan kerjasama keamanan. Sementara Cina menegaskan posisinya sebagai kekuatan besar baru dengan ekspansi ekonomi, diplomasi, dan modernisasi militer. Rivalitas ini menjadikan Indo-Pasifik sebagai arena kontestasi hegemoni. Yang ketiga, dari sisi keamanan, kawasan ini menghadapi dinamika yang kompleks. Sengketa Laut Cina Selatan memperlihatkan perebutan klaim teritorial dan jalur perdagangan strategis. Isu Taiwan menjadi titik sensitif yang berpotensi memicu konflik besar. Sementara itu, ancaman nuklir Korea Utara menambah ketidakpastian dan meningkatkan kebutuhan akan mekanisme keamanan kolektif. Yang keempat, dari sisi kerjasama regional, Asia Pasifik memiliki beragam forum institusi seperti ASEAN, APEC, East Asian Summit, dan Quad. Forum-forum ini mencerminkan upaya negara-negara kawasan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan stabilitas regional, meskipun seringkali terbentur oleh rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, Indo-Pasifik adalah kawasan yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga krusial dalam menentukan kawasan ini akan menentukan keseimbangan kekuatan global. Dinamika kawasan ini akan sangat mempengaruhi arah hubungan internasional, baik dalam hal kerjasama maupun potensi konflik. AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States adalah fakta keamanan trilateral yang dibentuk pada September 2021 yang mengubah postur pertahanan Australia dan juga kawasan di Indo-Pasifik. Fakta ini berfokus pada dua pilar utama. Pilar pertama yaitu perolehan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Pilar kedua mencakup kerjasama dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, cyber, dan kemampuan hipersonik. Keputusan ini memicu berbagai kontroversi dari isu mulai dari ranah diplomatik, strategis, hingga domestik. Isu utama seputar keanggotaan Australia di AUKUS adalah pertama, krisis diplomatik dengan Perancis. Isu paling menonjol di awal pembentukan AUKUS adalah rusaknya hubungan diplomatik Australia dengan Perancis. Australia secara sepihak membatalkan kontrak senilai $90 Australia, sekitar 65 miliar dolar untuk pembelian 12 kapal selam konvensional buatan Perancis, Class Attack. Pembatalan ini dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Perancis, yang menyebabkan Perancis menarik duta besarnya dari Canberra dan Washington sebagai bentuk protes keras, menuduh sekutunya melakukan tindakan di belakang layar. Yang kedua, meningkatkan ketegangan dengan Cina. Cina secara terbuka mengecam AUKUS karena menggambarkannya sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab yang mengancam stabilitas kawasan. Bagi Cina, fakta ini dipandang sebagai upaya Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengepung dan membendung pengaruh Cina yang semakin meluas di Indo-Pasifik, terutama terkait dengan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Lalu yang ketiga, itu adalah masalah transparansi dan akuntabilitas domestik. Di dalam negeri Australia, AUKUS memicu perdebatan sengit mengenai kurangnya transparansi. Pemerintah dituduh menyembunyikan informasi penting dari publik dan pengawasan parlemen yang memadai.
pembentukan Komite Pertahanan Rahasia bernama Parliamentary Joint Committee on Defense yang hanya berisi anggota dari partai besar seperti liberal dan buruh dikritik tajam oleh partai oposisi seperti Greens. Senator David Sobridge dari Partai Hijau menyebut komite ini sebagai cara untuk menyembunyikan kebenaran pahit dari publik dan memastikan tidak ada suara kritis yang bisa menantang kebijakan pemerintah terkait pengeluaran militer besar-besaran yang diperkirakan mencapai 3,4 triliun dolar selama dekade berikutnya. Juga peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat dan Inggris di Australia dianggap sebagai provokasi langsung. Hal ini memicu kekhawatiran dari kelompok aktivis perdamaian dan negara-negara kawasan yang ingin menjadikan Asia Pasifik Selatan sebagai zona bebas senjata nuklir. Lalu yang terakhir ada peningkatan kehadiran militer asing dan isu kedaulatan. AUKUS membawa peningkatan signifikan kehadiran personel militer Amerika Serikat dan Inggris di Australia. Di bawah program Submarine Rotational Force West, lebih dari 1.000 personel Amerika diperkirakan akan ditempatkan di dekat pangkalan Angkatan Laut HMAS Stirling di Australia Barat untuk mendukung kunjungan kapal selam nuklir. Analisis keterlibatan Australia dalam AUKUS dapat dipahami melalui kerangka defensive realism dan security dilemma, di mana defensive realism menekankan bahwa negara memperkuat pertahanan bukan untuk ekspansi, melainkan sebagai respon terhadap ancaman eksternal. Di dalam kasus Australia ini, keputusan bergabung dalam AUKUS dan memperoleh teknologi kapal selam bertenaga nuklir merupakan langkah defensif untuk menghadapi kebangkitan militer Cina di Indo-Pasifik. Australia tidak memiliki ambisi ekspansi, tetapi ingin memastikan survival dan deterrence dengan menunjukkan bahwa biaya agresi terhadapnya akan sangat tinggi. Namun, langkah defensif ini menimbulkan konsekuensi yang dijelaskan oleh konsep security dilemma, yaitu setiap peningkatan kapasitas pertahanan Australia dipersepsikan sebagai ancaman oleh Cina, yang kemudian mendorong Cina meningkatkan militernya lebih jauh lagi. Spiral ketidakpercayaan ini memperburuk rivalitas dan menciptakan perlombaan senjata di kawasan. Dengan demikian, AUKUS mencerminkan paradoks hubungan internasional, yaitu strategi defensif Australia justru menghasilkan efek ofensif dalam perspektif pihak lain, yaitu memperkuat blok keamanan pro-AS sekaligus memperdalam ketegangan dengan Cina. Keterlibatan Australia di dalam AUKUS dan juga Quad telah mengubah dinamika Indo-Pasifik secara signifikan. AUKUS dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan karena memperkuat blok keamanan Amerika Serikat dan memperdalam rivalitas dengan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Australia bukan sekedar soal teknologi kapal selam nuklir, melainkan pilihan politik yang jelas untuk berpihak pada aliansi Barat. AUKUS adalah simbol politik yang menegaskan arah strategis Australia, sementara keterlibatan dalam Quad semakin memperkuat posisi Amerika Serikat dan mitra demokratis lainnya di Indo-Pasifik. Namun, langkah ini membawa konsekuensi yang lebih luas. AUKUS berpotensi mempercepat perlombaan senjata di kawasan. Dengan Australia memperoleh teknologi pertahanan canggih, negara lain seperti Cina terdorong untuk meningkatkan kemampuan militernya, sehingga risiko eskalasi konflik maritim semakin besar. Fenomena ini melalui kerangka defensive realism dan juga security dilemma, semakin kuat Cina, semakin besar kecemasan Australia dan semakin defensif langkah yang akan diambil. Tetapi justru tindakan defensif ini memperdalam dilema keamanan Indo-Pasifik. Implikasi AUKUS juga terasa pada diplomasi. Pembatalan kontrak kapal selam dengan Perancis menimbulkan krisis kepercayaan internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan keamanan Australia tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Cina, tetapi juga merusak kepercayaan mitra internasional. Sementara itu, melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang semakin multipolar. Dalam konteks ini, keterlibatan Australia dalam AUKUS dan juga Quad memaksa negara lain termasuk ASEAN untuk menyesuaikan strategi mereka. Banyak yang memilih pendekatan hedging, yaitu menjadi hubungan baik dengan Amerika Serikat sekaligus tetap berinteraksi dengan Cina. Dengan demikian, dampak keterlibatan Australia dalam AUKUS dan juga Quad bersifat ganda. Di satu sisi, langkah ini memperkuat deterrence dan aliansi keamanan, memberi Australia rasa aman di tengah kebangkitan Cina. Namun, di sisi lain, tindakan ini memperburuk rivalitas, memicu perlombaan senjata, menimbulkan krisis kepercayaan, dan mempersulit kerjasama regional. Jadi, keputusan Australia bergabung dengan AUKUS itu adalah respon defensif, bukan agresi. Ini sesuai logika defensif realisme, di mana negara memperkuat diri karena terancam. Australia terjebak security dilemma ketika Cina kuat. Australia merasa tidak aman, maka AUKUS jadi jawabannya.
Tapi inilah ironinya, apa yang rasional bagi Australia justru irasional bagi stabilitas kawasan. AUKUS lahir dari kecemasan defensif tapi memicu eskalasi ofensif. Cina membaca ini sebagai upaya pengepungan, di mana siklus berbahaya terjadi. AUKUS memicu Cina semakin agresif yang kemudian membuat Australia dan sekutunya kembali meningkatkan kekuatan. Jadi, ini bukan stabilitas, ini perlombaan senjata. Indo-Pasifik berubah dari pusat ekonomi menjadi arena rapuh penuh potensi konflik. Terus, belum lagi dampak pada negara lain, kayak ASEAN, kesulitan dalam melakukan hedging, sementara kohesi Barat sendiri runtuh, Prancis dikhianati, dan kepercayaan hancur. Jadi, apakah AUKUS menciptakan stabilitas melalui daya gentar, atau justru menjembruskan kawasan ke jurang konflik? Satu hal yang pasti, Indo-Pasifik tidak ada langkah defensif yang benar-benar defensif, di mana setiap gerakan dibaca sebagai ancaman. Risiko konflik bukan lagi bayangan, tetapi ancaman yang nyata.